Saya tidak akan masuk ke dunia pegawai negeri. Ya, kenapa? Saya bilang nggak bisa kaya. Ya, kalau saya nggak belajar nggak makan, Mas. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suruh nanti ini iklannya dulu. Loh, kenapa? Boncos? Bukan boncos. Apa? Terlalu banyak orderan? Iya. Wow. Nego sama istri, saya punya ide gila. Mau tak jual motor sama cincin nikah Magelang nikah. Gimana respon istri waktu itu? Oh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dadakan banget ya kita ngadain podcast ya. Karena kita lagi ada bintang tamu jauh dari Surabaya. Beliau ini adalah seorang masta yang sudah 15 tahun berbisnis online. Dan lebih terkejutnya lagi apa coba? Beliau ini saat ini sudah menginjak usia ke-50 tahun. Tapi di usia 50 tahun masih sangat produktif untuk iklan. Dan bayangin aja, di usia 50 tahun itu masih megang dashboard ikan bro. Jadi bisa kalian bayangin ya, kalian kalau misalkan usia masih di bawah 20, apalagi bawah 30, belum produktif, malu dong sama legend kita satu ini. Siapa dia? Nih dia udah kita culik, Gus Nana. Halo, apa kabar Gus? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi perjalanan gimana? Aman terkenal. Aman ya, Iya. tol dong, sekarang udah ada tol kok dong. Iya. Oke Gus, nih aku pengen nanya-nanya nih Gus, kan udah 15 tahun merintis bisnis ya. Iya. Terus katanya dulu awal-awal bisnis itu adalah jualan gudeg. Terus dari gudeg itu bisa jualan online, itu gimana ceritanya? Ya, pertama kali itu kita itu jualan ayam bakar, ayam goreng. Itu pertama kali. Pertama kali. Tapi dulu Gus Nana pernah kerja nggak sih atau langsung bisnis Gus? Bisnis langsung. Jadi Langsung bisnis? awal dagang itu kita mulai kuliah semester 1 itu udah dagang. Udah dagang. Waktu itu apa sih Gus motivasinya kok tiba-tiba kok pengen dagang nggak? Kan di sisi lain gitu kan, apalagi orang zaman dahulu ya Gus ya, itu kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi direktur bla 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 gitu. Tapi Gus Nana memilih untuk bisnis. Itu apa tuh yang melatar belakangnya? Kalau flashback ke belakang, dulu saya dagang tuh kepengen nambah uang saku. Nambah uang saku. Jadi ketika kita mulai dari kuliah dulu deh, kalau masa-masa SD ya Fokus main lah ya. fokus main, tapi nah ini tapi dulu waktu SD itu saya pernah meminjamkan buku, jadi sewa kayak perpustakaan gitu. Untuk apa tuh Gus? Disewakan bayar berarti kan? Bayar. Jadi saya minta tolong ke ibu beli buku-buku, setelah itu saya sewakan. Berarti bisa dibilang jiwa dagang itu udah muncul ketika SD ya? Iya, nah tambah gila lagi ketika kuliah. Ketika kuliah saya bikin resto. Konsumsinya adalah anak-anak mahasiswa. Langsung mulai bisnis nih ketika mahasiswa dan memang awal niatnya pengen langsung bisnis bukan kerja. Nah, itu modal dari mana Gus dulu bisa buka resto kecil-kecilan? Kita patungan ya. Pertama dari hasil tabungan saya sama dibantu sama ortu. Oh, tabungan jajan berarti? Iya, tabungan jajan. Jadi kita ada tabungan dan sisanya itu dibantu sama ortu. Tapi sifatnya pinjaman. Pinjaman. Bukan. Kok ortu tuh minjem ceritanya? Iya. Jadi bukan dikasih gitu ya. Jadi pinjam. Terus kita juga pernah ini waktu kuliah itu jualan panci keliling. Panci keliling. Jadi keliling komplek gitu, panci-panci gitu. Iya. Kita jualan di pasar-pasar gitu. Intinya waktu itu bagaimana uang jajan saya bertambah. Karena waktu itu ibu saya itu kan PNS, bapak saya juga PNS, cuma nggak mendidik anaknya untuk dikasih uang lebih. Zaman segitu saya cuma dikasih uang 100.000. Bagaimana caranya uangku bertambah, itu aja waktu itu. Tapi pernah ada tuntutan nggak sih Gus dari orang tuanya bahwa kan orang tua Gus tadi PNS ya, tuntutan juga harus PNS juga, kan banyak tuh orang tua di luar sana yang anaknya dia PNS, anaknya juga harus PNS gitu. Iya, awal-awal seperti itu. Percakapan itu pernah dilontarkan ketika saya SMP ataupun SMA itu ya. Di SMP waktu pertama kali, terus diulang lagi di SMA. Dan jawaban saya waktu itu kelas 3 SMA saya sudah tegas. Saya tidak akan udah punya prinsip ya? Saya tidak akan masuk ke dunia pegawai negeri.
Ya, kenapa? Saya bilang, nggak bisa kaya. Saya kepingin banyak uang. Oke. Waktu itu apa tuh? Bisnis pertama setelah beres kerja? Nah, dari situ saya ngulik-ngulik lagi apa. Itu belum ada planning sama sekali. Sama sekali nggak ada mau jualan apa. Nah, akhirnya saya nggak tahu tiba-tiba Allah menunjukkan saya untuk menjadi seorang blogger. Oke. Pasti Gus Nana suka senang nulis juga dong? Senang nulis, tapi ala saya sendiri, jadi bukan ala curhat pribadi gitu. Orang lain. Tadi tulisan saya masih bersifat inilah mungkin bisa dikatakan berbicara masalah bisnis, ya kan, versi kita. Oke. Dan itu kita monetize. Jadi ketika sudah meniatkan terhadap senang dengan ilmu sesuatu, itu harus ditekuni. Nah, uniknya disitulah saya sudah kenal dengan Google Ads di tahun-tahun itu. Oke. Dan sudah bisa mengoperasikan sebetulnya? Sudah bisa mengoperasikan, tetapi waktu itu kekuatan saya hanya berani satu hari itu range-nya cuman berani Rp5.000 sehari. Oh, dulu budgetnya 5.000 ya? 7.500, 15.000, paling mentok 20.000 sudah. 20.000 itu paling mahal ya? Paling berani, bukan paling mahal, paling berani. Gus nih, dulu kan ini ilmunya sangat teknis banget ya. SEO termasuk Google Ads juga itu sangat teknis. Dan ini kebanyakan orang sampai sekarang itu jadi sebuah tantangan, Gus. Pantangan. Jadi kayak ini karena teknis, aduh males, ribet. Apalagi harus ngeluarin budget. Itu waktu itu Gus Nana sempat berpikir gitu juga nggak sih? Ya, zaman dulu kalau saya nggak belajar nggak makan, Mas. Jadi terpaksa sebetulnya, jadi. Iya. Apalagi jauh dari orang tua, kita merantau, nggak mungkin kan, malu kan kita minta uang sama orang tua, ya kan? Jadi kalau kita nggak praktek, nggak belajar, ya mau makan apa? Berarti di power of kepepet dong? Betul, zaman gitu kalau aku nggak praktek, aku nggak makan. Ada teman datang main ke tempat, ke rumah, datang, minta tolong diiklankan produknya. Nah, waktu itu produknya adalah kuliner. Jadi dia nasi kotak, dia bikin nasi kuning. Nah, di mana pasang iklannya, kotanya? Surabaya, Sidoarjo. Oke. 10.000 aja sehari, saya bilang. 10.000, iya. Kok mahal? Ya, kamu mau apa enggak? Kalau nggak mau ya nggak usah tak setengkan, aku bilang. Oke, negosiasi ya. Iya, 10.000 lah. Kamu kalau nggak menghasilkan, jangan kasih uang aku. Saya bilang gitu. Jaminannya itu ya? Iya. Wes, kamu hanya ngeluarin iklan sehari 10.000, berarti sebulan itu adalah 300.000. Ya, 300.000. Nah, itu 300 yang harus kamu keluarkan. Nah, kalau enggak ini, ya enggak menghasilkan dari hasil iklanmu itu, kamu nggak usah bayar dan selanjutnya kamu nggak usah percaya sama saya. Saya bilang gitu. Terus akhirnya salaman dia, deal, oke deal. Saya settingkan. Belum ada 1 minggu dia datang lagi ke rumah. Terus gimana hasilnya itu berarti, Gus? Tahu nggak apa yang terjadi? Apa Gus yang terjadi? Suruh ngentiin iklannya dulu. Loh, kenapa? Boncos? Bukan boncos. Apa? Terlalu banyak orderan? Iya. Wow. Padahal waktu itu belum nikah, masih bujangan. Iya. Iklan berhasil, ngebantuin temennya sampai banjir orderan. Suruh hentikan dulu, dia mau nyari karyawan untuk bisa membantu usaha dia. Jawabannya itu. Nah, ketika itu dia langsung ngasih uang ke saya 500.000 kontan. 500.000, kalau sekarang setara puluhan juta mungkin ya? Jutaan lah. Oh, jutaan. Bahagia saya, ya, sampai bisa membahagiakan orang lain tuh saya ikut bahagia. Ada teman lagi yang minta tolong, nah timbul ide, kenapa nggak tak jasain? Kemarin aja orang ini berhasil, itu teman juga. Nah ini produknya adalah, dan saya masih ingat betul, itu adalah sedot WC. Sedot WC. Ya. Sedot WC, jasa sedot WC. Sedot WC. Ya biasanya kita cuman lihat di tiang-tiang iklannya. Ini laku. Saya bilang, wow, jasa sedot WC. Oke, tak mainkan. Berapa?
50.000 sehari, berani? Dia langsung berani. Oke, kalau berani kasih aku 10% dari total budgetmu. Saya udah bilang gitu. Berani 10% waktu itu. Oke, kalau 50.000 1.500.000 dikalikan 10%. Nah, 10% itu biaya jasa. Waktu itu belum ada pajak. Sekarang kan udah. Oke, sudah deal, jalan, berhasil. Ya. Dan jadi dong 10% itu. Jadi setiap bulan saya 10%, dia terus. Dari satu klien. Okay. Nah, mulai ini otak saya langsung jalan. Ini mungkin. Mulai nyadar ya. Mulai nyadar saya. Karena apa, kepepet udah ada istri tuh. Kalau belum nikah paling nggak kepepet ya. Iya. Makanya cepat. Dia udah kasih makan apa nih Nakora gitu. Itu. Dari kepepet dulu nikah dulu. Nah, itu. Nah, dari situ akhirnya ini jalan. Tapi apakah mulus? No. Rintangan bertubi-tubi, boncos. Ya kan? Uang sendiri, boncos. Ngeklan produk sendiri, boncos. Orang lain berhasil sendiri malah boncos. Nah, nyesek jadinya. Oke. Ini yang faktor keberuntungan atau apa? Nah, waktu itu. Oke, dari situ saya terus ulik lagi, saya cari guru lagi, ya kan? Saya cari guru lagi terus akhirnya pada masanya putus modal. Habis. Buat makan aja istilahnya empot-empotan. Ya. Akhirnya nego sama istri, saya punya ide gila. Mau tak jual motor sama cincin nikah, magelang nikah. Gimana respon istri waktu itu? Pasti tidak boleh dong. Gak boleh masuk kamar gitu. Ya. Terus gimana tuh? Dirayu dulu, sehari 2 hari nggak bisa. Ya saya bilang, kalau nggak ngeklan nggak makan kita. Tapi bisa balik enggak? Nah, kamu nikah sama saya, percaya sama saya enggak? Jawabannya? Iya percaya. Nah, urusan ini kamu juga harus percaya sama saya. Gitu. Meski berat gitu ya? Iya. Lalu balikannya gimana? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, ya selamatlah, berutanglah kamu selamanya nanti. Waktu itu nggak berani berutang. Nggak berani. Sama saudara juga nggak berani. Sebuah prinsip yang Gus Nana selalu pegang. Iya. Sampai hari ini usaha saya itu tidak satu pun itu dari utang. Apalagi utang bank. Berarti benar cash flow yang berputar terus ya? Kalau kepengen ya nabung gitu kayak gitu. Oke, balik lagi ke situ. Akhirnya jadilah sepeda motor itu saya jual beserta nikah sama gelang. Pas itu ngambeknya berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Berminggu. 2 minggu. Tapi masih dikasih makan dong? Masih. Oke, terus gimana Gus habis itu? Dari experience itu kita ini hasil penjualan itu tak total semuanya saya dapat 12 juta. Produknya sama. Jadi waktu itu saya kepingin cari margin produk yang marginnya gede. Saya cari margin yang 150.000. Sama segitu. Kalau aku cari margin yang 20.000, 10.000. Capek ya? Capek nanti. Jadi saya ketemulah produk. Apalagi kalau lagi kejar-kejar ini ya, harus balik modal sama istri ya. Akhirnya kita punya sebuah formula pengalaman ngiklan produk A, B, C, D, E sampai produk dari apapun ya produk. Mulai berani untuk branding. Iya, lahirlah nama Gus Nana itu. Banyak orang yang mungkin udah nyaman banget ya menggunakan tetangga sebelah itu ya, berikan di sosmed atau segala macam hingga akhirnya dia tidak melirik peluang lain, misalkan di Google Ads ini. Nah, dia apa saja sih Gus yang jadi kelebihan beriklan di Google Ads dibandingkan dengan media lain sebetulnya? Yang pertama adalah satu, lebih tertarget, segmented, targeted. Oke. Karena apa? Itu by keyword, orang nyari. Berarti orang butuh. Udah pasti butuh ya? Udah pasti butuh. Kalau di sosmed tuh harus di awareness dulu ya, diedukasi dulu. Harus diedukasi dulu. Ya, itu yang utama. Itu lebih nyaman kita. Ketika audiens kita searching sebuah kata kunci
ya kan, muncul website kita dan itu di atas sendiri mengalahkan website SEO, itu peluang yang cukup tinggi. Berlian. Dan itu berlian buat saya. Iklan di Google Ads itu lebih murah. Lebih murah? Yes. Bahkan termurah dari media lain, bisa dibilang. Oke. Bisa kita setel. Jangan dikira iklan Google Ads itu mahal. No. Anda mau main budget minimalis, is okay. Bisa menghasilkan. Yes, menghasilkan. Asal tahu ilmunya. Kalau udah tahu ilmunya, budget berapapun bisa dihajar Bisa. Ya. Kebanyakan orang boncos tuh kan nggak tahu ilmunya, coba-coba terus dia boncos dan nggak mau nyoba lagi. Itu problemnya ya. Boncos itu makanannya para advertiser. Jadi berdamailah dengan keboncosan. Iya. Gitu ya. Kalau belum boncos, belum sah untuk dikatakan seorang advertiser. Dan jangan pernah takut untuk boncos ya. Jangan pernah takut. Oh ya Gus, ini juga yang sering banget ditanyakan oleh orang-orang awam atau orang-orang pemula yang baru mulai beriklan di Google Ads ya. Produk apa aja sih yang cocok untuk diiklankan di Google Ads? Apakah ada spesifikasi khusus? Apakah misalkan perlu minimal Anda dari produk ini bisa dapat margin sekian supaya tidak terlalu mepet secara budget iklannya? Oke. Buat teman-teman sekalian yang mau beriklan ataupun teman-teman yang sudah beriklan tapi belum menemukan feel-nya ya, ketika kita beriklan di Google Ads, ya, intinya semua produk bisa diiklankan. Semua produk bisa diiklankan. Ya. Asal tahu ilmu risetnya. Sekalipun jualan snack. Sekalipun jualan snack. Kalau kita iklan di search, kita searching aja keywordnya apa. Oke. Ada volume pencariannya enggak? Kalau nggak ada, cari keyword yang lain. Oke. Nah intinya itu di riset. Nah tak bocorin dulu. Intinya kalau menguasai ilmu riset, ya kan produk ini bisa diiklankan di Google apa enggak? Di situ jawabannya. Oke Gus, kayaknya semuanya udah kita bongkar nih. Oke, terima kasih Gus Nana. Sama-sama. Berarti lanjut balik ke Surabaya dong? Ya. Oke, nanti jangan kapok-kapok, bawa timnya juga yang jago-jago ke sini. Oke, siap. Bawa teman-teman murid-muridnya juga yang bisa kita ajak ngobrol juga. Oke, thank you so much Gus Nana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir ya. Banyak sekali insight yang kita dapatkan dari legend kita ya. Di usia 50 tahun masih sangat produktif, bahkan baru buka bisnis baru ya Gus ya. Ya. Luar biasa. Nanti kita akan banyak ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.